aja mungkin bisa diceritain perkembangan update seperti apa? Iya, hari ini ibu saya masih berada di ICU di Jakarta. Alhamdulillah kemarin pulang ke Indonesia, ke Jakarta dengan lancar. Ibu dalam keadaan yang terlihatnya baik, alhamdulillah. Dan saya pikir ibu hanya masuk ke ruang rawat inap biasa. Jadi setelah sampai mendarat di Bandara Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, kami langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata dokter mengatakan ibu harus di ICU lagi, dikarenakan untuk observasi. Dan sampai hari ini masih terus dipantau oleh dokter. Memang ibu ada jantung ya, teman-teman semua mohon doanya. Dan disertai dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi sampai hari ini masih terus pengobatan lanjutan lah. Tadi saya juga sempat tanya sama dokter sampai kapan di ICU lagi. Kemudian dokter mengatakan kami belum tahu, tapi ya kalau bisa lebih cepat keluar dari ICU lebih baik. Hanya saja karena ibu ini pasca henti jantung ya, pasca kardiak arrest, gagal jantung. Jadi masih sangat rentan sehingga memang harus terus diawasi 24 jam seperti itu. Tapi yang buat saya lebih tenang tentu keadaan ibu saat ini lebih baik jauh dibanding dengan ketika berada di ICU di Kota Mekah. Ketika berada di ICU di Kota Mekah, badannya dingin gitu ya, pada hari pertama koma di rumah sakit. Kemudian kulitnya kuning, pucat, nggak kayak kita nih, kulitnya ada warnanya gitu. Tapi semua alhamdulillah sudah terlewat. Yang berada di Kota Mekah sudah luar biasa ya, semua kejadian itu masih terekam jelas di kepala saya karena saya ngelihat semuanya, setiap detiknya, dari mulai henti jantungnya, dari mulai mereka CPR ya, menekan-nekan dada ibu saya, dari mulai ibu saya dingin, dari mulai ibu saya tidak berwarna, kulitnya kuning gitu ya, pucat, sampai akhirnya berangsur-angsur berwarna kembali kulitnya, sampai sekarang sudah bisa bicara walaupun belum bisa berjalan karena masih sangat lemah, tapi beliau sudah dalam keadaan yang sangat baik. Semua dokter, tidak hanya dokter di Arab, di Mekah, tapi juga dokter di Indonesia mengatakan Masya Allah, ini kasus yang sangat langka, beliau bisa bertahan sampai sejauh ini. Maka terus diberikan support untuk ibu, karena kalau kita berikan support, karena yang paling penting bagi orang sakit itu salah satunya adalah semangat hidup ya, semangat untuk sembuh, itu nggak boleh hilang, itu harus diberikan oleh orang-orang sekitar. Maka tadi dokter berpesan sebelum saya datang ke tempat ini untuk syuting tadi, saya sama Richie sama Rian ada di ICU, dan tadi dokter berpesan kepada kami untuk terus memberikan semangat kepada ibu. Jadi kalau teman-teman tanya keadaan ibu bagaimana sekarang, alhamdulillah beliau berbicara, beliau memahami. Kalau saya tanya ibu kenapa kemarin terjadi di Mekah, ya, ibu hanya menjawab kecapean, ibu nggak tahu apa-apa. Beliau nggak tahu apa yang terjadi selama 11 hari beliau di ICU. Tapi saya pikir itu bagus lah, beliau nggak perlu tahu banyak hal bagaimana keadaan beliau. Ibu hanya mengatakan ibu kecapean, tapi alhamdulillah saya selalu mengatakan ibu semangat ya. Memang kemarin saya sempat mengatakan kenapa ya kok nggak bisa gerak, kok nggak bisa jalan, sempat kadang-kadang ada rasa putus asa, tapi saya katakan ibu nggak apa-apa, pelan-pelan sembuhnya, yang jelas harus banyak makannya, harus banyak bergeraknya supaya bisa lebih cepat pulih gitu. Jadi saya pikir untuk orang-orang yang merawat orang sakit ini, termasuk saya, dan saya yakin banyak teman-teman yang merawat ibunya yang sakit atau anaknya yang sakit atau siapapun yang sakit, kita sendiri harus kuat supaya bisa menguatkan orang yang sakit. Kalau kita sendiri lemah, bagaimana kita bisa menguatkan orang-orang yang kita cintai untuk bisa kuat dan bertahan. Berarti mungkin penyakit jantungnya sendiri mungkin dia sejak lama atau gimana? Sebetulnya ibu saya punya riwayat penyakit autoimun sejak 17 tahun yang lalu karena mengkonsumsi obat belasan tahun, sehingga ibu ada berbagai macam penyakit komplikasi. Kemudian ketika berangkat haji sebetulnya dalam keadaan stabil. Ketika berangkat haji di Kota Mekah memang panas sekali di sana, dan haji itu sesuatu yang tidak mudah ya teman-teman, karena itu kan ibadah fisik yang sangat luar biasa. Banyak juga teman-teman kita yang sudah berumur yang tidak bertahan begitu. Ibu masuk ke rumah sakit di Kota Mekah itu 2 kali. Pertama kali dirawat 5 hari, kemudian berikutnya dirawat di 11 hari di ICU. Cuman yang ingin saya katakan pada teman-teman semua, saya jadi belajar banyak untuk kehidupan saya pribadi teman-teman. Saya nasihat diri saya sendiri untuk kita selalu percaya bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah maka Allah akan menjawab doa-doa itu, Allah akan perkenankan bagi kita. Dan doa terbaik salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Ketika dokter mengatakan ini kasus yang sangat sulit, sangat berat, kami sudah memberikan yang terbaik dengan fasilitas terbaik, dengan alat terbaik, selanjutnya kamu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampaikan itu kepada adik saya, Dokter Cindy, beliau katakan sebetulnya itu dokter udah
sudah gitu, maksudnya keluarga menerima apapun yang terjadi Mbak Oki, kata beliau begitu. Kemudian yang saya lakukan adalah saya pergi jam 2 pagi ke depan Ka'bah karena kebetulan rumah sakit kami satu gedung dengan hotel dan berdepan atau berhadapan dengan Masjidil Haram di Ka'bah itu, depanan dengan Ka'bah lah istilahnya. Jadi setiap jam 2 pagi sampai pagi saya berada di Ka'bah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal keajaiban yang terjadi. Yang tadinya dokter mau mengoperasi ibu saya untuk tindakan tracheostomi pembolongan leher karena ventilatornya sudah digunakan 9 hari, 10 hari. Kalau orang di ICU ventilatornya sudah digunakan lama, biasanya harus dibolongi lehernya. Saya sudah tanda tangan itu untuk operasi pembolongan leher atau tracheostomi. Kemudian dokter sudah bersiap-siap akan memindahkan ibu saya ke rumah sakit lagi yang lain yang lebih lengkap. Namun Masya Allah tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja dengan ajaib. Tiba-tiba hari ke-10 ibu lepas ventilator, hari ke-11 tiba-tiba dokter bilang ibu saya udah boleh pulang dari ICU. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan kepada teman-teman ini lebih kepada hikmah dalam kehidupan yang saya jalani, bahwa selama ini mungkin kita sering dengar dari orang-orang ada keajaiban ini, keajaiban itu, tapi saat ini saya mengalami sendiri bahwa Masya Allah ada banyak hal terjadi di ICU, tapi ada banyak hal terjadi dengan kekuatan doa. Dan itu bukan doa saya sendiri teman-teman semua. Kenapa saya dengan sengaja memposting cerita di sosial media dan saya minta doa khusus untuk ibu saya kepada teman-teman di luar sana, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang kita cintai. Begitulah, sekarang ibu saya, dokter dan suster di kota Mekah mengatakan, oke, banyak-banyak sujud syukur kepada Allah, sekarang kamu pergi ke Ka'bah, kemudian beribadahlah kepada Allah, banyak bersedekah kepada orang sebagai wujud rasa terima kasih atas keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Jadi ya mudah-mudahan kisah ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik, karena saya lihat istilahnya kematian depan mata dan Allah istilahnya memberikan kesempatan lagi gitu. Semua terjadi di depan mata saya, jadi saya mau jadi orang lebih baik. Teman-teman doain ya, semoga dengan kejadian ini ada hikmah yang baik yang bisa saya ambil untuk kehidupan saya dan keluarga. Ricis saat ini kan ibu saya di ICU, jadi kami bergantian. Pagi hari saya menjemput ibu karena di ICU kan ada jam besuk. Ricis di sore hari, jadi kami bergantian selama di ICU Jakarta ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ricis karena ya Allah, Masya Allah, Ricis itu orang yang paling suka kalau orang lain bahagia. Jadi ibu saya itu selama sakit kan nggak pernah tersenyum ya teman-teman semua. Saya itu hanya bisa merawat ibu gitu, merawat ibu dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa membuat ibu saya itu tertawa riang, terbahak-bahak lah istilahnya, atau tertawa terus. Tapi dengan adanya Ricis, saya lihat ibu saya selalu senyum, di ICU selalu senyum. Ibu saya susah makan, tadi di ICU Ricis mengalihkan pikiran ibu dengan membuatnya terus tertawa, terus senyum, sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Jadi saya juga berterima kasih pada adik saya, Ricisnya, karena dengan keceriaannya itu sangat penting untuk orang-orang yang sakit, khususnya ibu saya, sehingga beliau banyak tersenyum ketika beliau sakit ini, alhamdulillah. Dan kami bergantian, saya sendiri Ricis bergantian dalam menjaga ibu di ICU. Ya, dia sendiri sakit ya sebetulnya, tapi Masya Allah dia perhatian penuh kepada ibunya, alhamdulillah. Teman-teman doakan ya, semoga Ricis juga sehat. Kami juga sehat sehingga kami bisa mendampingi ibu kami seterusnya, insya Allah. Mungkin dari Kak Ricis ada kayak, kan bentar lagi Moana ulang tahun Iya. nih, mungkin ada kayak Iya. perayaan atau apa? Ricis selalu bilang ibu sehat ya supaya bisa datang ke ulang tahunnya Moana, karena Moana ini kan ada syukuran lah di satu tempat. Jadi Ricis selalu mengatakan ibu sehat ya. Tadinya rencana ulang tahunnya itu mau dibatalkan karena Ricis kan mau ke Mekah, semua sudah hampir di booking, tiket, pesawat, hotel, semuanya, karena seluruh keluarga mengatakan harus cepat ke Mekah, khawatir nggak sempat lagi ketemu ibu. Tadinya kan begitu. Cuman qadarullah dengan keajaiban yang Allah berikan, alhamdulillah ibu dalam keadaan yang baik dan bisa pulang ke Indonesia. Dan Ricis selalu bilang ibu harus sehat, makannya yang banyak karena nanti mau datang ke acaranya Moana. Jadi doain ya teman-teman semua ya, semoga bisa cepat sehat. Si Ricis sendiri ketika tahu mama jatuh sakit, Dia orang yang setiap hari, setiap berapa jam sekali selalu bertanya kepada saya gimana keadaan ibu, gimana keadaan ibu, gimana keadaan ibu, selalu begitu. Dan tugas saya adalah selalu mengabarkan keluarga yang ada di Indonesia, khususnya kepada adik-adik saya. Saya foto, saya kabarkan bagaimana perkembangan dokter, karena kalau di ICU itu kan fluktuatif ya, di ICU itu apapun bisa terjadi dengan cepat loh teman-teman semua. Jadi semua ada kabar apapun biasanya saya akan kabari ke keluarga yang ada di Indonesia pada saat saya ada di Mekah. Dan Ricis termasuk salah satu orang yang
selalu ingin tahu, ya pastilah semua anak ya, ingin tahu kabar terbaru dari sang ibu. Namun yaitu Ricis maupun keluarga lainnya sudah mengatakan kami ikhlas dan menerima apapun yang terjadi itu yang terbaik. Mereka mengatakan ibu dalam kondisi yang sudah selesai haji, dalam kondisi yang sudah berada di kota Mekah, selesai beramal saleh. Jadi semuanya sudah dalam tahap yang insya Allah apapun yang terbaik menurut Allah kami terima. Cuma ya itu, saya masih berharap besar pada saat itu pada ibu, karena ketika saya lihat ibu saya mengangguk, ketika saya katakan mau hafal Quran kan Bu, masih perlu waktu. Ketika ibu saya mengangguk, saya tahu saya masih punya harapan di situ. Saya masih bisa bertahan dan punya semangat untuk hidup di situ. Itulah teman-teman semua ya, makasih semuanya, mohon doanya. Semoga ibu cepat keluar dari ICU dan cepat keluar dari rumah sakit sehingga bisa berkumpul bersama dengan keluarga insyaallah. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.